Halo sahabat pasar modal semua, welcome back di seri teknikal pada channel YouTube saya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ulasan 10 saham ya yang saya pilihkan pada perdagangan minggu depan sehingga bisa teman-teman jadikan referensi untuk melakukan day trading maupun swing trading pada perdagangan minggu depan. Saham-saham ini saya pilihkan berdasarkan screening pada penutupan market Jumat lalu ya di mana ini cukup sulit ya untuk ditemukan karena pergerakan market yang memang cenderung sangat-sangat volatile saat ini. Ya, sehingga tidak banyak saham-saham yang mampu bergerak anomali ya melawan tekanan market serta memiliki potensi sinyal yang baik pada perdagangan minggu depan. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer video ini ya bahwa semua analisa maupun rekomendasi yang saya ulas dalam video kali ini merupakan preferensi saya pribadi. Sehingga setiap keputusan beli dan jual serta resiko akan terjadinya loss pada rekomendasi kali ini merupakan tanggung jawab dari teman-teman pribadi masing-masing. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu dengan ulasan dari IHSG. Ya, pergerakan yang memang masih sangat-sangat volatile ya, turun dan naik secara random. Namun terlihat sudah ada sedikit sinyal positif ya, di mana sini kelihatan bahwa IHSG market mampu melawan ya, mampu melawan buyer maupun melawan seller untuk kembali masuk ya ke dalam sebuah area support ya, kotak biru Tosca ini yang saya gambarkan ya, sempat menyentuh garis resist minor lainnya ya, namun kembali mendapatkan tekanan dari seller. Namun berita baiknya pada penutupan Jumat lalu ini mampu bertahan ya, mampu bertahan dan sekarang sedang berpotensi mengalami konsolidasi minor ya. Sehingga kalau misalkan ini bisa terjadi, bisa bertahan seperti ini, maka akan mengalami kecenderungan untuk breakout level resist line minor ini dengan target kenaikannya ini akan menguji garis resist line warna merahnya ini ya, itu di level 6000 sampai 6030 seperti itu ya. Kalau sisi garis MACD sendiri ini bisa kelihatan ya teman-teman semua, ini secara historikalnya ini sudah mengalami golden cross, dan jika dilihat historikal pada tanggal 14 sampai 15 April lalu ini juga akan kembali mengalami kondisi yang sama ya, kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi harga sahamnya atau market ini akan bergerak cenderung positif pada perdagangan minggu depan kalau nanti ternyata IHSG mampu ya melewati resist line minornya. Oke, kita akan mulai dengan ulasan saham pertama yaitu saham ASA. Nah, saham ASA saya rekomendasikan ya karena memang pada perdagangan minggu lalu ya cukup mampu bergerak melawan market ya. Di sini juga kelihatan bahwa saham ASA ini secara garis MACD sudah bergerak naik. Jadi artinya momentumnya sudah mulai mengalami peningkatan, ditambah juga dengan volume yang mengalami peningkatan, artinya adanya akumulasi daripada buyers ya. Nah, sekarang terlihat dari sisi technical candle daripada ASA, ini terlihat bahwa sedang membentuk sebuah pola ya, pola descending triangle di sini ya, di mana pada pengalaman sebelumnya pada kejadian di bulan Maret 2021 juga mengalami hal yang sama, sehingga berpotensi kembali ya ketika ASA mampu melewati konsolidasi ini, maka harga sahamnya akan meningkat cukup signifikan kembali ya seperti yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu strateginya adalah kita melakukan buy on breakout ya. Jadi buy ketika ASA break level 2180, bisa teman-teman tempatkan di level 2190, harganya dengan stop loss di 1990 ya. Target price-nya di level 2330 ya, di garis kotak biru yang saya gambarkan ini. Ya, ini merupakan risk entry yang high ya, sekitar 9% lebih, jadi harap diperhatikan. Nah, pergerakan ASA ini akan sangat ditentukan oleh resist kotak biru ini teman-teman semua ya. Jadi apakah dia mampu bertahan? Jika dia mampu bertahan dan mampu melewati garis ini ya untuk kembali masuk dalam jalur uptrendnya, maka tentu cerita berikutnya akan semakin bagus ya. Jadi demikian strateginya untuk ASA. Sekarang kita masuk ke saham kedua yaitu DGNS. Ya, saham DGNS ini sebelumnya sempat cukup menarik perhatian ya. Karena juga pernah saya ulas juga di channel SM Saham ya. Ini kalau misalnya nanti dia mampu melewati resist all time high-nya ini ya, bisa dikatakan all time high karena memang saham ini juga masih baru, namun all time high-nya di level 935 ini berhasil dilewati teman-teman semua ya. Nah, kalau diperhatikan ini ada sebuah area resist yang terbentuk ya oleh high-high yang terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa jika DGNS mampu melewati area tersebut dan bertahan di atasnya, maka otomatis secara potensi teknikal dia akan terus bergerak ke atas seperti itu. Nah, kemarin sempat terjadi nih, udah naik kencang gitu ya, udah naik kuat, ini akhirnya ditekan kembali oleh seller ya, turun sedikit ya di bawah level support ini
namun kembali mampu dilawan oleh buyers ya. Jadi ada buyers yang mampu melawan sehingga terbentuklah candle yang berbentuk seperti hammer seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah sinyal positif ya. Jadi sebuah saham yang tadinya mampu melewati sebuah resist, kemudian ditekan lagi akhirnya mengalami pullback dan mampu bertahan, maka secara teknikal ya, pola teknikal potensinya adalah kembali bergerak naik ya. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD juga masih terus bergerak naik dengan range yang melebar dengan garis sinyal, artinya memang momentumnya sangat kuat. Ya, jadi strateginya kalau untuk DGNS adalah sebagai berikut ya. Jadi teman-teman bisa antri DGNS di area kurang lebih 930 sampai 950 dengan stop loss di level 860 dan target price kita masih tempatkan sedikit saja di sini ya, di level 1140 di level mendekati high sebelumnya. Ini risk entry-nya high juga teman-teman semuanya sekitar 8,5%, jadi harap diperhatikan. Nah, ceritanya bagaimana kalau misalkan nanti DGNS mampu melewati nih resist ini? Ya tentu karena ini sudah merupakan sebuah resist all time high, maka ceritanya adalah akan terus bergerak naik. Dan bukan tidak mungkin ini bisa ke level sekitar 1335 ya. Untuk hitungan saya selanjutnya seperti itu untuk DGNS. Oke, semoga ini bermanfaat. Sekarang kita masuk ke analisa berikutnya yaitu BBRI. Oke, saham BBRI saya pilihkan kenapa? Karena terlihat adanya perlawanan buyers ya. Dimana sebelumnya cukup unik ya, pada penutupan sebelumnya itu di sekitar tanggal 27 Mei ini dia mengalami tekanan yang sangat kuat sekali ya. Kelihatan di sini ya Bapak Ibu, teman-teman semua volumenya tinggi sekali. Namun ternyata pada penutupan Jumat mampu dilawan kembali oleh buyers. Nah, ini menunjukkan bahwa akumulasi ataupun euforia yang terjadi pada BBRI ini lebih kuat dari sisi buyersnya. Ya, sehingga tentu ini menjadi menarik kita perhatikan apabila nanti BBRI mampu mengkonfirmasi dengan melewati sebuah area resist line. Ya, dan sini terlihat bagi saya, jadi BBRI jika nanti mampu melewati 4190, artinya melewati garis resist kotak kuning ini, maka ini akan membuka sebuah peluang kenaikan berikutnya. Ya, jadi strateginya bagi teman-teman mungkin yang tertarik pada saham BBRI bisa entry BBRI ketika dia break level 4190 dengan stop loss di level 3930 dengan target price ini kita tempatkan saat ini masih di area green line ini ya, di level 4450. Nah, untuk risk entry BBRI kali ini cukup moderat ya, jadi tidak terlalu tinggi ya, sehingga bisa diperhatikan, bisa menjadi perhatian yang sehingga bisa menjadi pilihan yang menarik untuk teman-teman semua yang memang ingin ambil short term, yang ingin ambil swing trading. Kalau nanti misalkan dia mampu melewati resist line kotak kuning ini, maka seharusnya potensi BBRI untuk bertahan ini akan terjadi dan bisa menuju ke area take profit yang kita sarankan pada video kali ini. Oke, demikian untuk BBRI. Kita lanjutkan ke saham lainnya yaitu saham ITMG. Nah, ITMG termasuk sedikit saham call ya, yang pergerakannya cukup bagus teman-teman semua ya. Ada beberapa saham call lainnya seperti misalkan saham Doit itu kembali mengalami tekanan, ada Aro, PTBA semua juga mengalami tekanan gitu ya. Yang saya temukan saham-saham seperti kapal lain ya, ini sedikit intermezzo saja seperti PSSI, ini yang kotan kapal call ini cukup bagus. Tapi untuk callnya sendiri saat ini yang paling menarik itu adalah ITMG. Ya, nah kalau kita perhatikan dari sisi technical MACD-nya, ini masih bergerak flat ya, bergerak flat cenderung akan menipis, yang artinya ini cenderung memang ITMG masih akan bergerak konsolidasi. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa mungkin dia tidak akan langsung bergerak naik ya, tapi mungkin akan konsolidasi dalam 2-3 hari ke depan di minggu depan. Ya, terutama di minggu depan juga di hari Selasa ada libur ya. Jadi mungkin akan terjadi mungkin baru kelihatan di hari Kamis seperti itu ya. Nah, menariknya adalah kalau kita perhatikan teman-teman semua ya, pada pergerakan ITMG saat ini terdapat sebuah pola broadening wedge ya, di mana ini sudah confirm keluar. Ya, broadening wedge adalah sebuah pola continuous atau reversal pattern dari pergerakan bullish ya. Kalau misalkan dia ke bawah ya sebutannya bullish broadening wedge seperti itu. Nah, dan menariknya dia sudah dikonfirmasi lagi dengan adanya sebuah pola pennant. Nah, itu yang kita perhatikan. Yang menunjukkan peluang pergerakan ITMG secara teknikal itu lebih kuat untuk bergerak ke atas. Nah, oleh karena itu strategi yang paling ideal, yang paling bijak adalah teman-teman perhatikan saham ini ya, potensi untuk bergerak konsolidasi tipis di sini mengikuti pola konsolidasi pennantnya dan bisa beli ya. Pada video kali ini adalah di level ketika ITMG mampu break level 13.350 ya, dengan stop loss di level 12.800. Dengan target price kita masih tempatkan di area yellow line ini di level 13.850. Dan untuk entry ITMG pada posisi saat ini adalah low risk entry ya. Jadi cukup menarik untuk dipertimbangkan entry pada saham ITMG ini. Saya tidak tahu apa sentimennya, namun ITMG cukup mendapatkan apresiasi. Saya tidak tahu apa sentimennya, namun ITMG cukup mendapatkan apresiasi dari para pelaku pasar ya.
Nah, kita belum tahu apakah mungkin result Q2-nya sangat bagus, ya kita belum tahu. Ataupun sentimen daripada investasi mereka di saham-saham nikel itu juga perlu diperhatikan, ya. Ataupun investasi mereka di sektor non-coal itu juga mungkin perlu diperhatikan. Oke, demikian ulasannya untuk ITMG. Sekarang kita masuk ke saham lainnya yaitu JYRX. Ya, di mana saham JYRX ini juga pernah saya ulas ya pada seri saham IPO. Dan mungkin bagi sebagian orang cukup kecewa pada pergerakan harga saham ini, ya sebenarnya cukup wajar sih teman-teman semuanya. Kalau yang menonton video saya secara mendetail sudah saya sampaikan bahwa valuasinya mahal. Ya, kalau valuasinya mahal, jika teman-teman ingin entry maka perhatikan ataupun gunakan metode trading yang artinya harus ada stop loss. Ya, namun pergerakan JRX tidak akan selalu atau jelek terus-menerus teman-teman semua ya. Nah, perlu perhatikan bahwa kondisi saat ini sudah agak berbeda kalau menurut saya. Ya, dia turun, bergerak membentuk sebuah konsolidasi descending triangle, namun MACD sudah mulai rise up meskipun masih di bawah central line dengan volumenya juga meningkat. Ya, nah perhatikan dari teknikal terakhir ini berhasil melewati sebuah resist line. Ya, sebuah resist line yang terbentuk sebelumnya. Ya, nah arahnya memang saat ini kalau diperhatikan itu masih akan menuju ke blue line yang saya gambarkan ini ya. Di level target price ini di level 595 sampai 600 ya, seperti itu. Namun sudah menunjukkan sebuah sinyal positif. Nah, memang agak sedikit ketertinggalan sih kalau kita entry JRX di memang sudah agak sedikit ketinggalan ya kalau kita entry JRX di posisi saat ini. Namun tidak apa-apa, mungkin bisa dicoba saja ya dengan entry buy JRX di level 520 sampai 525 ya, dengan stop loss di level 474 ya, target price di level 595 sampai 600 yang saya sebutkan sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa posisi entry JRX pada harga saat ini merupakan entry yang recent high ya, sekitar 8,8% ya kurang lebih ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika nanti JRX mampu melewati resist blue line ini, ya ini maka akan menjadi sebuah pijakan baru untuk pergerakan uptrendnya. Ya, yang mungkin ceritanya akan kurang lebih bergerak seperti DGNS. Nah, makanya harus diperhatikan. Silakan ikuti update technical JRX di channel Telegram saya ya. Nanti untuk linknya bisa dilihat pada deskripsi video. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham lainnya yaitu saham Aldo. Saham Aldo juga merupakan salah satu saham yang memiliki katalis secara kinerja fundamental ya. Jadi seperti JRX sebelumnya juga memiliki katalis kinerja fundamental. Nah, kelihatan di sini pelaku pasar mulai agresif ya memborong saham Aldo ini pada kurang lebih 15 April ya. Sudah mulai agresif, volumenya kelihatan sininya, volumenya up, artinya sudah mulai rame. Artinya di bagian sini sudah mulai adanya public participation ya, sehingga otomatis secara potensi teknikal ini sudah mulai akan memasuki fase rally-nya teman-teman semuanya. Nah, perhatikan dari sisi MACD sudah mulai kembali bergerak up setelah sebelumnya dia mendatar, artinya momentumnya sudah mulai build up lagi. Nah, ini sebuah pola ataupun sebuah peluang yang sangat menarik di saham Aldo ya. Jadi strateginya bagaimana? Ya, strateginya adalah dengan kenaikan saat ini adalah strategi risk agresif teman-teman semuanya, strategi agresif untuk entry saham Aldo. Jadi harap diperhatikan, artinya memiliki downside yang lebih besar ya dibandingkan entry jika kita tidak menggunakan strategi agresif. Nah, teman-teman bisa beli jika Aldo buy ketika dia break level 915 ya, dengan stop loss di level 840, dengan target price saat ini di level 1085 ya, di resist line biru ini yang saya gambarkan. Untuk risk entry ini adalah high, harus diperhatikan. Di mana kalau saya perhatikan teman-teman semuanya, kalau kita sedikit zoom out ya, saham Aldo ini memang ada sebuah potensi yang sangat-sangat bagus sekali. Ya, jadi Aldo sempat pergerakannya sangat-sangat spike sekali, luar biasa di tahun 2019, kurang lebih di bulan Januari Februari ya, dan meninggalkan sebuah gap ya, perhatikan sebuah gap di area harga kurang lebih 1400. Nah, secara teknikal gap merupakan sebuah area resist yang berpotensi untuk ditutup ya, dan melihat pergerakan daripada Aldo yang memang saat ini cenderung mengalami kenaikan, bukan tidak mungkin ya dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ini Aldo bisa menutup kembali posisi 1400. Nah, ini menjadi sebuah peluang ya. Kalau bicara teknikal tentu kita harus percaya pada teknikal dan kita harus melihat risk rewardnya seperti apa. Dan kalau melihat entry Aldo saat ini rewardnya cukup besar. Oke, demikian ulasan saya untuk Aldo. Sekarang kita masuk ke saham perbankan yaitu saham Bank Net Indonesia Syariah. Bank Net ini juga secara garis MACD kalau dilihat ya ini masih bergerak mendatar, yang artinya memang masih berpotensi mengalami konsolidasi. Jadi jangan berharap bahwa saham bank ini akan bergerak dengan kuat sekali pada beberapa minggu depan langsung gitu ya, enggak. Tapi mungkin butuh beberapa hari mengalami konsolidasi. Nah,
terlihat ya agak sedikit mirip-mirip seperti ITMG, teman-teman semuanya, dia mengalami namanya pola broadening wedge ya. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk bertahan di area center line ini. Jadi dia mungkin akan konsolidasi gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memantau dan menunggu. Ya, jadi strategi adalah ketika nanti misalkan bank berhasil break level 3310 ya pada video ini dengan stop loss di level 3050 bisa teman-teman lakukan entry beli ya dengan target price. Saat ini saya masih gunakan target price konservatif ya, masih di upper line-nya di level 3500 ya. Dengan risk entry-nya cukup high juga ya, 8% lebih. Nah, namun kenapa kita menarik untuk kita ikuti saham perbankan ini ya, yaitu dari sisi historical teknikalnya dia sudah membuktikan ya bahwa dia sudah berhasil ketika dia membentuk sebuah pola, dia berhasil melakukan breakout ya, dia bisa bertahan. Ya, jadi kita perhatikan kalau misalnya nanti dia konsolidasi minor gitu ya dan dia melakukan breakout, itu potensi dia mampu untuk bertahan dengan semua ya. Sehingga ada kemungkinan besar dia juga mampu melewati atau breakout level broadening wedge ini. Ya, sehingga otomatis secara teknikal kita percaya bahwa harga sahamnya akan bergerak naik lebih tinggi ya ke level 3.900 nih yang saat ini saya gambarkan ke level high sebelumnya yang dia bentuk ini kurang lebih di bulan April sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu bagi teman-teman yang sudah pegang saham bank ya cukup di hold saja ya. Saya tidak menyarankan untuk entry kembali, namun ini hanyalah rekomendasi untuk teman-teman yang baru ingin entry saham bank. Bisa diperhatikan level 3310 ya, bisa tempatkan pembelian di atas 3310 1 atau 2 tick di atasnya. Oke, berikutnya kita beralih ke saham poultry yaitu Japfa ya. Ini juga saya temukan ya, sangat bagus sekali, mampu bergerak anomali dengan kuat dari market ya. Dari sisi garis MACD sendiri ini dia bergerak naik ya, bergerak naik dengan ketajaman yang sudah mulai meningkat. Volume juga sudah sempat up sebelumnya nih di penutupan Kamis. Berarti adanya akumulasi atau perawanan buyers. Nah, sedikit cerita tentang teknikalnya Japfa. Ini teman-teman perlu perhatikan ketika menggunakan teknikal, perhatikan historikalnya ya. Jadi historikalnya sini kelihatan sekali ketika dia melakukan sebuah atau membentuk sebuah pola konsolidasi dan dikonfirmasi dengan breakout, maka dia akan berlanjut. Nah, ini juga terjadi pada kondisi saat ini ya. Terbentuk sebuah pola konsolidasi dengan adanya dua perlawanan support ya. Ini menunjukkan bahwa buyer sangat kuat sekali nih untuk menunggu ataupun menjemput harga Java di level 1850-an. Ya, artinya setiap kali menyentuh daerah ini dia akan terus terjadi namanya rejection ya, dan rejectionnya ada rejection up. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengguna technical maka kita percaya bahwa pergerakan harganya akan semakin tinggi jika dia mampu kembali break level konsolidasi ini ya. Jadi strateginya kalau untuk Java adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa beli Java ketika dia break level 2040 dengan stop loss di level 1870 dengan target price di level 2260 ya. Untuk risk entry Java di sini ya juga sama-sama merupakan entry high ya, sekitar 8% lebih. Jadi harap diperhatikan. Namun melihat dari sisi risk and rewardnya ini peluangnya cukup besar ya. Jika dia mampu melewati kembali resistance ini seperti yang terjadi di sini gitu ya. Ini maka potensinya itu dia berpotensi besar untuk menuju kembali atau menguji kembali resist yellow line ini yang akan saya perkirakan menjadi sebuah area resist yang sangat kuat sebelum nanti Java mampu rally ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita perhatikan saham Java karena juga dia memiliki katalis trigger dari sisi kinerja fundamental. Oke, Q2 harusnya cukup bagus untuk saham-saham poultry. Jadi kita harapkan skenario positif ini bisa segera terjadi. Baik, berikutnya kita masuk ke saham Arto. Ya, saham Bank Jago yang juga sedang menjadi bahan pembicaraan yang cukup hot ya di pelaku pasar modal. Kenapa? Karena saham ini terus bergerak naik teman-teman semua ya. Bahkan market cap-nya saat ini sudah mulai bersaing dengan para big bank ya yang ada di Bursa Indonesia seperti itu. Nah, kita perhatikan dari sisi garis MACD-nya bergerak naik dengan momentum yang melebar dari garis signal, artinya momentumnya sangat kuat sekali. Memang jeleknya minusnya kalau momentum sangat kuat sekali ini biasanya akan diikuti juga dengan down yang juga cukup lebar ya. Namun biasanya down cukup lebar itu akan diikuti dengan volume yang tipis seperti ini. Nah, itu artinya apa? Itu artinya retracement yang sehat. Nah, kalau adanya kondisi retracement yang sehat ini maka ceritanya adalah tetap berlanjut naik teman-teman semua. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau diperhatikan ini seperti juga terjadi di bulan sekitar Januari sampai dengan Februari ini ya, Arto mengalami konsolidasi, maka di sini konsolidasinya lebih lebar daripada sebelumnya. Nah, secara logika teknikal semakin lebar konsolidasinya dan apabila dia mampu melewati area konsolidasi tersebut, maka kenaikannya juga akan semakin lama teman-teman semuanya. Nah, ini perhatikan strategi untuk entry Arto adalah sebagai berikut. Ketika Arto nanti bisa break level 12.550, nah teman-teman bisa beli di atas level tersebut 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss di level 11.600.
Dan harga pada saat ini saya masih tempatkan di resistance line biru ini di level 13.950 ya. Dan risk entry pada posisi harga saat ini untuk Arto adalah medium risk. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, Arto ini juga merupakan satu saham yang saya jagokan di porto saya pribadi ya, melihat daripada kinerja perusahaan yang mungkin belum terlalu terbukti, namun ekspektasi pelaku pasar sudah sangat bagus, maka sebagai trend trader khususnya saya akan terus mengikuti tren ini ya. Dan saya akan sampaikan juga kepada teman-teman semua, maka silakan join di free channel Telegram saya untuk mendapatkan update teknikal lanjutan daripada Arto. Oke, ini merupakan satu saham yang potensi untuk bergerak spektakuler di tahun 2021 ya. Jadi harap diperhatikan bagi yang sudah punya mungkin saham Arto ya di bawah level 10.000, maka selamat hold saja saham ini karena berpotensi untuk bergerak naik lebih lanjut. Oke, saham terakhir yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah saham SAME. Ya, saham SAME di sisi garis MACD-nya ini sudah bergerak menurun ya. Namun volumenya kalau kelihatannya di sini semakin menurun juga ya. Artinya memang secara jelas bagi saya ini SAME sedang bergerak konsolidasi dan ini terbukti dari pergerakan price action-nya. Nah, SAME juga menarik teman-teman semuanya karena kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya, dari sisi historikalnya, ini di sekitar Januari sampai dengan Maret ini dia membuild sebuah ground defense kita sebutnya ya, sebuah base gitu. Dan ketika dia bertahan dari base tersebut, dia mampu naik dengan kuat. Nah, hal ini juga terjadi kembali di posisi harga saat ini ya, kurang lebih di April sampai dengan Mei saat ini dia kembali membuat sebuah base. Artinya peluang daripada SAME jika nanti dia konfirmasi breakout, maka ceritanya adalah naik ke atas. Oleh karena itu saya sarankan atau saya pilihkan SAME ini menjadi rekomendasi kita pada perdagangan minggu depan. Karena SAME terbukti ini di posisi sampai dengan saat ini itu masih mampu melawan tekanan market. Jadi meskipun market IHSG-nya jelek, dia turun cuma sampai level sini aja teman-teman semua. Cuma sampai level 500 sudah bisa bertahan lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu ini penting untuk diperhatikan. Jadi bisa beli SAME ketika dia break level 545 dengan stop loss di level 500 ya. Target price masih di level 610 di low line ini dengan resiko yang cukup tinggi ya, sekitar 9% plus pada posisi harga saat ini. Nah, perlu saya memberikan sebuah catatan bahwa mungkin akan lebih menarik saat ini kita lakukan swing trading ya bagi teman-teman yang memang belum memiliki saham SAME dan baru ingin entry ya. Dimana memang perhatikan level yellow line ini ya. Ini akan menjadi level kunci. Ya, karena nanti kalau misalkan SAME mampu melewati resist line ini, baru dia bisa kembali masuk nih ke dalam jalur uptrendnya ya. Sedangkan kalau dia tidak mampu, dia harus bisa bertahan dari rejectionnya dan kembali build up dan kembali membentuk lagi higher high dengan melewati resist yellow line ini, baru bisa disebut sebagai fase rally berikutnya. Namun secara intensi teknikal ini jelas memiliki peluang ya. Karena secara teknikal, secara historikal ini artinya cukup banyak yang membeli atau menahan harga SAME di level 500. Jadi secara potensi teknikal untuk turun ke bawah itu lebih kecil dibandingkan kenaikan atasnya ya, sehingga bisa diperhatikan dan menjadi preferensi trading bagi teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup ya ulasan saya pada kesempatan kali ini. Sudah ada 10 saham saya pilihkan. Saya harapkan teman-teman dapat memetik pelajaran edukasi teknikalnya, jadi bisa juga menonton dari awal hingga akhir, tidak hanya berupa rekomendasinya. Jadi bagaimana cara saya menjelaskan, bagaimana cara saya melakukan analisa, bisa teman-teman ikuti dengan bagaimana cara saya menyampaikan posisi resisten supportnya dan sebagainya. Ya, itu bisa menjadi bahan edukasi bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel ini, jangan lupa like serta put komentarnya, jangan ragu ya untuk bertanya ataupun memberikan komentar, serta share video ini ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.